Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Kita berjumpa lagi melalui renungan harian Rabu 30 September 2020. Bacaan kita hari ini Matius 9 ayat 1 sampai 8. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu kami sudah boleh bangun di pagi hari ini dan boleh menikmati kehidupan di hari yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mampu menghayati dan juga kami mampu melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan bagi pekerjaan Tuhan dan juga untuk sesama kami. Ya Bapa Surgawi, firman-Mu akan menuntun kami pada hari ini. Bimbing kami dengan Roh Kudus agar kami sungguh-sungguh dilayakkan dan dimampukan mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Kuasa yang memulihkan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang memiliki kedudukan atau juga memiliki karunia-karunia tertentu yang dapat digunakan untuk menolong orang lain. Tetapi sebaliknya ada juga orang yang enggan untuk melakukannya. Padahal kemampuan atau karunia yang ada pada dirinya adalah pemberian dari Tuhan. Bagian ini mengisahkan tentang kuasa Yesus yang dapat menyembuhkan orang sakit, meredakan angin ribut, mengusir setan, bahkan berkuasa mengampuni dosa. Sekalipun demikian, lagi-lagi ada yang membenci Yesus saat menyembuhkan orang lumpuh. Kepada orang lumpuh yang disembuhkan, Yesus sangat menghargai iman mereka. Bahkan Yesus mengampuni dosa si lumpuh serta menyembuhkan kelumpuhannya. Sikap para ahli Taurat saat Yesus melakukan penyembuhan adalah rasa cemburu, karena saat itu Yesus dapat membuktikan dirinya bahwa Dia adalah anak Allah
yang mengetahui pikiran para ahli Taurat. Kepada orang banyak yang menyaksikan karyanya, Yesus membuka pikiran dan hati mereka sehingga mereka memuliakan Allah. Pertanyaan yang perlu direnungkan adalah, pernahkah kita mengalami hal seperti itu? Mendengar atau menerima omelan atau rasa benci dari orang lain ketika melakukan hal yang dianggap baik dan benar. Jika pernah, maka melalui pembacaan kali ini kita diingatkan bahwa ketika Yesus melakukan penyembuhan, Dia tidak putus asa dan tidak berhenti melakukan kebenaran dan kebaikan. Sekalipun ada sejumlah orang Farisi yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran Yesus, mau mengatakan kepada kita bahwa dalam melakukan sebuah kebaikan atau kebenaran bagi sesama, tidak semua orang kadang-kadang mendukung atau senang, tetapi kita harus melakukannya dengan sebuah prinsip bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Kita diberi karunia-karunia oleh Tuhan untuk digunakan bagi kepentingan sesama, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu, jika kita memiliki karunia atau talenta yang dapat digunakan untuk menolong orang lain, maka lakukanlah itu dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Tuhan dimuliakan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih sayang dan segala berkat-berkat Tuhan yang kami alami dan kami nikmati dalam kehidupan ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan ketika Engkau memberi kami kemampuan, talenta, atau karunia untuk digunakan bagi kepentingan sesama manusia. Bapa Surgawi, mampukan kami dengan Roh Kudus agar kami terus menghayati dan mensyukuri kasih kebaikan Tuhan dalam diri kami masing-masing. Bahkan kami berusaha untuk terus menggunakan segala potensi, karunia dan kemampuan yang ada pada kami sebagai pemberian Tuhan untuk menolong sesama manusia. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami dengan Roh Kudus untuk terus menghayati dan melakukannya. Kami terus berdoa untuk persekutuan jemaat Tuhan di Jemaat Ramah. Tuhan terus memberkati umat-Mu agar terus bertumbuh dalam iman, hidup setia dan taat, melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Bapa Surgawi, berkati pelayanan-pelayanan di jemaat Tuhan, Jemaat Ramah. Biarlah semua yang terlibat dalam pelayanan sungguh-sungguh dapat memberikan yang terbaik. Berkati juga pembangunan yang sedang berlangsung, pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu. Kami percaya pada waktunya bisa selesai dengan baik. Kami juga berdoa untuk pekerjaan yang ditekuni warga jemaat. Berkati ya Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, bukakan pintu-pintu berkat-Mu. Bahkan yang masih terus berjuang mendapatkan pekerjaan, Tuhan juga bukakan jalan bagi mereka. Jawablah kiranya doa-doa dan harapan umat-Mu Tuhan. Tolong
kasihanilah umat-Mu dalam perjuangan ini. Kami juga terus mendukung dalam doa anak-anak kami dalam masa pertumbuhan dan pendidikan. Berkati mereka, agar mereka juga berusaha dengan sungguh-sungguh, mereka pasti berhasil. Demikian ya Tuhan, bagi orang tua kami para lansia, tetaplah mendukung mereka, memberikan kekuatan, semangat, dan pengharapan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidup. Tuhan tunjukkan, biarlah mereka tetap setia hanya kepada Kristus. Kami mendukung dalam doa saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit penyakit di rumah maupun di rumah sakit. Secara khusus bagi kekasih kami Herman Santoso atau Tato dan Martin Patanda yang dirawat di rumah sakit. Lawat mereka, pulihkan ya Tuhan. Dan semua anggota jemaat Rama yang sedang dalam pemulihan di rumah, lawat mereka Tuhan, topang mereka, berikan mereka kekuatan dan kesembuhan. Ya Tuhan Bapa Surgawi, yang berduka kami doakan Tuhan menguatkan dan menghiburkan. Tuhanlah sumber penghiburan sejati. Yang mengucap syukur karena berbagai kasih dan berkat Tuhan, Tuhan juga memberkati karena boleh merasakan dan mensyukuri pertambahan usia, rayakan ulang tahun perkawinan, dikaruniai anak, cucu, lulus ujian, sembuh dari sakit, dan berbagai bentuk kasih dan kebaikan Tuhan yang umat-Mu boleh alami. Ya Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati, secara khusus dalam upaya untuk membasmi penyebaran virus corona. Biarlah masyarakat sungguh-sungguh sadar memberikan dukungan sehingga upaya ini sungguh-sungguh berhasil. Masyarakat, khususnya kami di Kota Makassar, boleh kembali hidup dalam suasana yang aman, nyaman, dan tentram. Ya Tuhan, rencana jika Tuhan berkenan, jemaat Tuhan di Jemaat Rama akan mengadakan ibadah di gedung gereja secara tatap muka tanggal 4 Oktober. Bahkan di dalamnya akan dilaksanakan perjamuan kudus. Demikian juga pada tanggal 11 Oktober. Biarlah jemaat-Mu sungguh-sungguh dapat mempersiapkan diri. Tuhan menyertai, melindungi, jauhkan dari mara bahaya, termasuk menjauhkan kami dari wabah virus corona. Sehingga jemaat-Mu tetap merasa aman karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama umat-Mu. Seraya kami tetap menjaga kehidupan ini dengan penuh hikmat, dengan memberlakukan protap kesehatan. Bapa Surgawi, ini kami. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Dengarlah kami Tuhan yang berdoa dan berseru, mengucap syukur dan memohon di dalam kuasa tuntunan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.